terlibat dan harus diperiksa lebih lanjut. Ia dalam hal ini Dr. Oki harus diperiksa lantaran ia masuk ke dalam pusaran kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Lantas seperti apa pandangan lengkap JJ Armstrong Sembiring? Kalau saya menilai dalam keterkaitan Dr. Oki, ya, saya mungkin akan mengatakan kepada pihak kepolisian untuk segera secara intensif, ya, Dr. Oki itu diinvestigasi secara detail supaya nanti mengarah di dalam problem yang terjadi kepada Nikita Mirzani dan asistennya Mail. Perkara ini menjadi terang benderang dan juga nanti bisa berangkat pihak kepolisian dari penggalian kepada Dr. Oki itu bisa melebar kepada hal yang lain. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution dalam hal ini beropini Dr. Oki tidak dapat beralibi hanya menjadi penghubung antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, serta mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani. Seperti diketahui, usai kasus tersebut mencuat, pihak Dr. Oki telah membantah dan berdalih tak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Namun, menurut Rasman, hal tersebut tak dapat dijadikan alasan lantaran Dr. Oki tetap terlibat sebagai jembatan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Rasman terkait keterkaitan Dr. Oki dalam kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani? Kalau di KPK ini kasus, ini sudah pasti dipanggil Dr. Oki. Karena ada pembicaraan. Kan ada terang benderang pembicaraan Dr. Oki dengan Reza Gladys ada. Ada juga di situ Dr. Atoba Mufid, ada juga di situ seseorang yang diduga Deviena, betul ya? Percakapan-percakapan itu. Ada juga percakapan Richard Lee juga sedang ada ngomong, saya lihat itu. Mengatakan ya nanti pada waktu saya akan bersuara, ada kan? Nah, disebut-sebut. Saya melihat begini ya, Adinda Sunan kan adik saya, pengacaranya Oki sekarang. Saya mau katakan begini. Memang kita dapat saja mempercayai bahwa Oki tidak menerima duit yang diterima oleh NN. Bisa saja itu terjadi. Tapi karena ini diduga ada persaingan usaha, jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu bukan satu tindakan yang dibenarkan. Pihak Reza Gladys yang diketahui menjadi pelapor kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani masih terus mendesak agar pihak kepolisian menetapkan Dr. Oki dan pihak yang terlibat lainnya sebagai tersangka. Ya, hal tersebut lantaran pihaknya merasa memiliki barang bukti yang kuat atas laporan polisinya. Lantas, seperti apa desakan pihak Reza Gladys terhadap Dr. Oki? Ya, jadi terhadap Dr. O kami sudah sampaikan kepada penyidik dengan barang-barang bukti yang kami sajikan pada saat proses lidik. Kami berharap ini tentang turut sertanya, ya. Dan kemudian itu tentang peran dia dalam memberikan kesempatan dan fasilitas terhadap terjadinya dugaan tindak pidana ini, itu harus dikaitkan oleh pihak penyidik yang kemudian juga harus ditersangkakan. Saya sebenarnya bukan memaksa. Saya juga dengar itu komen-komennya dengan suara tekanan keras di bulan Ramadan dan sebagainya begitu. Ini saya orang Medan. Suaranya keras. Ya, tetapi yang saya sampaikan adalah tentang soal azas hukum formilnya. Kenapa? Karena disebutkan di pasal 44 ayat 24 dijelaskan bahwa barang bukti itu tidak boleh dipinjam pakaikan. Apalagi itu terkait dengan barang bukti elektronik yang penanganannya khusus sebagaimana peraturan Kapolri
nomor 6 tahun 2019 pasal 34, 35 huruf A dan huruf E. Jadi saya kan berpendapat selalu ada dasar hukumnya. Jadi kalau dasar hukum yang saya sampaikan kemudian berbentuk pendapat dibantah lagi dengan pendapat yang tidak punya dasar hukum, ini kan negara kita ini kan jadi hancur lebur begitu. Silakan berpendapat, tetapi punya dasar hukum. Dr. Oki melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga membantah keras dengan berdalih jika dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani. Hal tersebut lantaran Dr. Oki merasa tak menerima sepeser rupiah pun dari dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Lantas, seperti apa bantahan pihak Dr. Oki? Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani, selain memang Nikita itu sebagai BA, Brand Ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah sehingga ketika ada seseorang, baik itu dokter, ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Saya ingin menghimbau